Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sholihin, tempat kita menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menurunkan suara hati, dan belajar dari kisah manusia paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Malam ini, mari kita susuri sebuah nasab yang tidak sekadar rangkaian nama, tetapi cahaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga lahirlah manusia agung, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah, putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, dari keluarga Hashim, dari Quraisy, suku yang Allah pilih untuk menjaga Ka'bahnya. Nasab beliau bersambung, melintasi abad dan zaman, hingga Adnan, hingga Ismail putra Ibrahim alaihissalam, hingga Nuh alaihissalam, hingga Idris alaihissalam, hingga Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Para ulama sepakat, nasab Rasulullah hingga Adnan adalah nasab yang suci, terjaga dari noda kemusyrikan. Inilah garis keturunan yang Allah siapkan untuk mengemban risalah terakhir bagi seluruh alam. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahb, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah. Hatinya lembut, doanya jernih, dan rahimnya dipilih Allah untuk mengandung cahaya kenabian. Rasulullah dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, bulan Rabiul Awal, hari Senin, hari di mana langit seakan berseri dan bumi menyambut rahmat terbesar. Namun, sejak kecil, hidup beliau telah ditempa dengan kehilangan. Ayah beliau, Abdullah, wafat saat Rasulullah belum sempat mengenal wajahnya. Sebagian riwayat menyebut, beliau wafat ketika Muhammad masih dalam kandungan. Sebagian lagi mengatakan, saat beliau baru berusia 2 bulan. Belum sempat seorang anak memanggil ayah. Takdir telah lebih dulu memanggilnya. Kemudian, ibunda tercinta Aminah wafat saat beliau masih kecil. Ada yang mengatakan usia 6 tahun, ada pula yang menyebut 4 tahun. Bayangkan, seorang anak kecil berdiri di sisi makam ibunya, sendirian, tanpa ayah, tanpa ibu. Kakek beliau, Abdul Muttalib, mengasuhnya dengan penuh cinta. Namun tak lama, takdir kembali mengambil orang yang beliau cintai. Rasulullah menjadi yatim piatu di usia 8 tahun. Allah mendidiknya dengan kehilangan agar kelak beliau mampu menguatkan hati jutaan manusia. Sejak bayi, beliau disusui oleh Suwaibah, lalu oleh Halimah As-Sa'diyah, dan di rumah Halimah, keberkahan mulai tampak. Hewan ternak subur, hidup menjadi lapang, karena cahaya Muhammad hadir di sana. Inilah Rasul kita, manusia paling mulia, yang lahir tanpa harta, tumbuh dalam ujian,